Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. You're listening 80s, 90s, and now Suara Sidoarjo. Your music. Baik sahabat, tentunya ini masih kami upayakan untuk tersambung dengan Pak Muhammad Idham Azhari untuk pagi hari ini dalam Digital Business Series. Untuk temanya adalah tutorial konten marketing WordPress dengan localization bagian ke-6. Ini sahabat-sahabat tengah menghubungi Pak Idham Azhari. Baik, dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Pak Idham ini. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum. Pertemuan tahunan Jamaah Tabligh. Halo. Namun sayang sebelum sempat meninggalkan India. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Idham? Baik. Alhamdulillah. Mas Panji. Ya, saya Panji. Kebetulan Atika lagi ada keperluan ini, jadi saya yang menggantikan dengan senang hati nih. Pak Idham, tidak terasa kita ini sudah masuk di tutorial content marketing WordPress dengan localization bagian yang ke-6 begitu ya. Sebelum kita masuk dalam tema, sebelum kita masuk dalam tema ini, mungkin bisa ada review konten marketing atau tutorial konten marketing WordPress dengan localization beberapa bagian sebelumnya nih Pak Idham. Iya, ini bakal panjang nih Mas. 6, 7, 8 mungkin sampai berapa gitu ya. Karena kan sekarang lagi insiden ya. Betul. Tadi termasuk insiden tuh. Artinya apa? Artinya Suara Sidoarjo siap gitu ya. Siap, lainnya kita ungkapin aja. Lainnya sedang error, kita menggunakan WA. Artinya Suara Sidoarjo siap. Seandainya tidak siap, mungkin nggak jadi siaran ini. Artinya kalau perusahaan tidak siap, bakal ada sejam tuh kosong nggak berjualan gitu ya. Betul. Nah artinya Suara Sidoarjo siap gitu ya, siap dengan teknologi ya, gitu ya Mas ya. Betul. Harus ada plan A, plan B dan juga plan C gitu ya Pak Idham ya. Iya. Walaupun ya sebenarnya saya mau ngasih materi perihal namanya BCMS, lagi ngetren nih, Business Continuity Management System Mas. Business Continuity Management System, BCMS atau BCMS. Iya, BCMS. Jadi keberlangsungan bisnis. Ini sekarang lagi dibicarain nih, tapi sudah telat kalau ngomong gitu sekarang. Seharusnya kemarin sebelum insiden gitu. Iya. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Pasti dalam keadaan insiden ini sedikit intermezzo ya. Karena berhubungan dengan wabah atau mungkin pandemi ya, bukan wabah ya. Kan ada wabah, ada pandemi paling hebat lah sedunia. Ini mempengaruhi semua sendi yang Mas ya, dari bisnis, terus orang nggak sekolah, mungkin nanti ada PHK besar-besaran kemungkinan ya. Mungkin di kuartal 4 kata pakar ekonomi bisa ada PHK besar-besaran. Karena sehari aja nggak produksi kan masalah Mas. Betul Mas ya? Betul. Ini juga informasinya untuk pertumbuhan ekonomi kabarnya minus ini kalau seperti ini. Wah iya betul minus. Ya mungkin kita dalam setahun atau 2 tahun ini agak sedikit seret, tapi Indonesia tuh paling dahulu bangkit loh di tahun 98. Walaupun Windows-nya agak panjang 98 sampai 2006 kita kan agak sedikit seret, tapi setelah itu kita naik lagi. Kita ini pejuang-pejuang semua Mas. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, kenapa saya prakteknya panjang, Mas? Karena saya percuma ngutarain teori dalam keadaan begini, Mas. Orang pada dalam tanda kutip stres semua gitu ya. Nggak stres sih. Dipres dalam keadaan saat ini. Pastinya sahabat Suara Sidoarjo butuh praktek dong, langsung loh. Nggak perlu teori ya. Prakteknya seperti apa? Nah ini praktek yang judul pagi ini, Mas. Tutorial Content Marketing WordPress dengan Localization. Nah ini surveinya banyak sekali Mas, bahwa ini kan menggunakan organik Mas ya. Ada kalau promosi itu ada yang
promosi itu ada yang berbayar, paid ads gitu ya. Facebook kan berbayar ya. Mas Panji pasti pernah lihat ada sponsor gitu ya di Instagram ya. Betul, Terus bersponsor. di Facebook sponsor. Itu berbayar. Mahal bayarnya. Pernah teman saya ngiklan Facebook sampai 100 juta nggak closing juga gitu. Itu trik-triknya ada. Jadi iklan itu kalau Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Pinterest dan lainnya itu LinkedIn pasti kita butuh uang banyak, tapi ketika kita closing bakal closing terus. Jadi main uang ya. Nah, yang saya utarakan ini cara organik yang murah meriah dan bahkan pada saat insiden ini diperlukan banget karena kan semua kan cash flow-nya masalah ya. Budget pasti dibatasi. Jadi gunakanlah organik dengan cara-cara ngetik-ngetik sendiri, ngecap sendiri, Mas. Iya. Ini konten marketing ini macam-macam. Ada di Facebook juga ada konten ini ya, konten ya, isi gitu ya, bukan konteks. Jadi bagaimana kita mengolah kata-kata dalam bentuk storytelling gitu ya, storytelling. Dan akhirnya ini materi pagi ini localization. Mengapa demikian? Karena sekarang lagi insiden gini penting, Mas. Local business, localization. Kan nggak ada orang beli, misalnya dulu pergi jauh-jauh, sekarang nyarinya pasti tetanggaan. Beli apa gitu ya. Pasti di WW berseliweran, Mas ya. Jualan online semua kan. Betul. Iya, iya. Diantar langsung sampai depan pintu, pasti rumahnya dekat juga. Maka itu namanya localization, local business. Kalau di digital marketing, local business optimization. Kita mengoptimize local business dengan menggunakan kata-kata Sidoarjo. Kata-kata misalnya terdekat gitu ya. Pasti Mas Panji pernah nyari dong jual martabak manis terdekat gitu, Mas. Iya, Pernah, Mas? Betul. Saya pernah. Melalui Google gitu. Itu itu kalau orang yang saking kebeletnya, biasanya yang pakai itu namanya buying keyword. Jual martabak manis terdekat, jual martabak manis dekat misalnya Surabaya atau misalnya kecamatan Waru gitu ya. Macam Waru, saking makin sempit gitu ya. Semakin sempit semakin tertarget, Mas. Kalau semakin luas ya semakin banyak saingan dong. Yeah. Nah, saya nggak bakal jelasin yang ke belakang, Mas ya. Nanti terlalu panjang ya. Pastinya Mas Panji kan baru kali ini ya. Ini udah lama, Mas. Ini kan salah satu marketing 4.0 atau 4.0 dari Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia atau dunia. Jadi ada bagian pertamanya aware dulu ya, aware. Terus ada appeal, habis appeal, ask, act, advocate gitu ya. Kita kasih awareness dulu ke pelanggan sampai mereka appeal, tertarik. Setelah appeal mereka tanya-tanya dong, ya Mas ya. Tanya-tanya harga berapa gitu ya, bisa delivery nggak, langsung ke rumah. Terus act itu beli gitu ya. Beli, setelah tanya beli dong. Beli, terakhir advocate. Ini penting nih advocate, Mas. Di era marketing 4.0 ini, advocate itu artinya nge-share, Mas. Nge-like, ngasih komen, dan kadang ngupload. Pernah nggak Mas Panji misalnya makan ya, tempat mana saking enaknya Mas Panji foto, terus upload ke Instagram pribadi Mas Panji? Pernah nggak, Mas? Atau Facebook? Pernah satu kali, dan itu mungkin hal-hal seperti ini kan kadang-kadang memang dibawa kesadaran kita, meskipun kita nggak di-endorse gitu ya Pak Idam ya. Iya, Mas Panji oke lah. Mas Panji kan Gen X ya. Kalau yang milenial mungkin saya yakin Gen X ya, 45 ke atas pasti. Kalau Gen Y kan sering-sering sehari bisa 4 kali foto loh. Iya. Jadi yang diharapkan itu advokasi atau advocate dari milenial yang sering belanja kemana-mana, nongkrong kemana-mana, itu promosi gratis buat si produsen loh. Nggak sadar loh. Itu namanya advokasi. Makanya era media digital ini atau era sosmed lebih sempit lagi, penting banget para pebisnis yang belum terjun, apalagi di wabah atau pandemi COVID ini banyak loh Mas yang berbondong-bondong ke arah digital, yang baru sadar gitu. Iya. Orang sadar ketika apa? Kan pemerintah kan udah pakai suruh social distancing, bahkan physical distancing, pakai
masker, bahkan disuruh masker kain ya Mas ya. Iya. Masker bedah jangan pakai, N95 jangan pakai karena peruntukan buat dokter dan tim medis, ya gunakan masker kain, bikin sendiri. Nah tetap aja orang ada yang nggak peduli, sampai, ini katain ya kata pakar, sampai ada tangganya atau lingkungannya ada yang meninggal Mas, baru peduli Mas. Iya. Terus cuci tangan berkali-kali, terus pakai masker, terus pakai disinfektan, semprot pintunya, ada orang masuk semprot pintunya. Saya juga gitu sebenarnya sih. Saya ada disinfektan sama hand sanitizer. Sampai ada yang meninggal Mas, tetangga kita, atau minimal kelurahan, baru kita takut. Nah ini kejadian sama digital, mereka nggak sadar, sampai terjadi insiden bahkan disaster Mas. Hancur-hancuran kan bisnisnya. Baru mereka beralih digital. Ini nggak terlambat, nggak masalah. Tapi ya telat juga sebenarnya. Tapi ini momen Mas, momen kata pakar bisnis dan manajemen perubahan, Profesor René Casali, ini momen, ini ada Windows opportunity, artinya di setiap insiden, ini namanya insiden ya Mas ya? Ini namanya insiden ya Mas ya? Disruptive incident, bukan disaster. Disaster hancur banget, gedung hancur, Jakarta tenggelam, itu disaster ya. Ini baru insiden, ada sebagian yang terpengaruh, ada sebagian enggak gitu ya. Insiden masih bisa berproduksi walaupun dalam kondisi minimal dan prioritas, gitu Mas ya. Namanya insiden, belum jadi namanya disruptive insiden. Mereka terganggu bisnisnya, terganggu aktivitasnya, terganggu belajar ke sekolah, ini untuk yang pelajar dan mahasiswa. Bekerja juga di rumah, work from home ya. Tapi work from home ini jangan semua orang nyebut work from home. Lah, yang work from home itu bagi pekerja profesional yang kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau yang bagi UMKM bukan work from home. Mereka produksi di rumah, setiap hari di rumah dong. Iya, betul. Kecuali punya pabrik di mana. Saya pikir work from home hanya berlaku untuk pekerja profesional yang pergi, orang Jakarta ya, apalagi Jakarta, yang pergi jam 4 subuh sampai rumah jam 11 malam. Itu kaget kan, biasanya di kantor tiba-tiba terjadi insiden, akhirnya kaget gitu ya. Oke, kita ke jadi ini solusi Mas ya. Nah, solusi content marketing. Jadi ketika kita udah kasih awareness, udah posting tiap hari, ngasih status tiap hari, ada status WA, ada status Facebook jualan kita, terus ada posting ke Facebook, posting ke Instagram juga, orang nggak appeal nih. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu ya. Stres juga kan. Ya solusinya beberapa minggu lalu sudah dibahas dengan Mbak Tika. Solusi dengan human centric marketing gitu Mas. Untuk for brand attraction. Jadi kita attract ya. Akhirnya appeal kan. Nah, ini sekarang kita masuk ke brand curiosity Mas. Bagaimana orang curious? Wow atau gitu ya. Curious. Mau tahu aja, akhirnya bertanya. Nah, kita udah appeal, udah bagus lah ya, udah bagus, ternyata nggak ada yang nanya Mas. Nah, solusinya akan saya bahas pagi ini, yaitu dengan content marketing Mas. Baik. Ini salah satu solusi. Nah, judulnya ini bakal panjang Mas. Tutorial content marketing WordPress dengan localization. Oh ya, mungkin quiz dulu Mas ya. Boleh, Pak Idam? Quiz dulu ya, boleh ya? Yeah. Boleh ya? Biar nggak lupa ya. Biar nanti kalau ngomong biasanya untuk pemenangnya nanti mungkin bisa disampaikan di ujung acara begitu. Oh, kuisnya. Oh ya, oke. Enggak, kuisnya penting nih Mas. Berhubungan juga Mas dengan materi ini. Ini sekarang kelima kuisnya. Kuis sekarang ke-6 ya, sorry. Ke-6. Nah ini sebenarnya materi untuk business continuity management, Mas Panji. Jadi manajemen pengelolaan keberlangsungan bisnis. Jadi solusi bagaimana nih untuk para terutama UMKM ya. Kalau bisnis besar ya mereka ada ahlinya lah, mereka ada timnya. Saya pikir, UMKM pasti tidak ada, apalagi skala mikro. Ya. Mungkin kaget juga. Jadi sebutkan ada 4 pendekatan nih Mas Panji. 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis pada masa insiden disruptif. Ada 4 aja Mas. Yeah. Sebenarnya sering saya utarain, pakai juga sekarang Mas. 1, pendekatannya apa? Untuk pemasaran ya. Storytelling Mas. Storytelling. Bercerita.
Karena sekarang orang udah depres, udah stres, malas dengerin jualan. Mendingan kita bercerita deh. Orang lebih suka cerita, Mas ya. Cerita yang panjang-panjang lah, cerita misalnya dengan cerita atau testimoni ya. Kedua, localization ya, akan saya bahas lagi nih. Localization kita gunakan konten lokal, Mas. Ada local wisdom di sana. Jadi jangan menyasar seluruh Indonesia, nggak bakal kena, percuma, nggak ada gunanya. Ketiga, innovation, Mas. Inovasi tidak henti. Misalnya gini, nanti deh. Keempat, personalization ya. Jadi ada storytelling 1, 2 localization, 3 innovation, 4 personalization. Jadi silakan sebut satu aja dari 4 tadi. Nanti silakan jawab setelah acara ini di IG saya, Mas. Jawab di komen. Yeah. Tapi sebelum menjawab, follow dulu IG-nya Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya saya sendiri @idhamazhari. Dan satu lagi, mohon maaf, IG-nya atika.amzar @atika.amzar. Saya persulit karena semua di rumah ya. saya pikir semua orang megang HP ngeliat WA sepanjang hari gitu. Iya, betul. Ngeliat status COVID bagaimana segala macam lah ya. Itu fakta loh. Oke, lanjut Mas ya. Boleh, silakan Pak Idham. Lanjut. Ini sebenarnya ini saya udah praktek Mas. Prakteknya itu menggunakan jasanya Mbak Tika ya, jasa MC di Sidoarjo. Coba sekarang Mas Panji bisa nggak ketik di depannya ada desktop ya atau laptop atau pakai HP, ketik deh jasa MC di Sidoarjo. Kira-kira saya mau tes ya, mau kasih tahu ke sahabat Suara Sidoarjo, ini berhasil nggak cara organik? Jasa MC di Sidoarjo. Okay, atau ini... jasa MC Sidoarjo aja gitu. Coba kira-kira di halaman 1 Mas, blog saya muhammadazhari.com. Saya tes juga ya, saya cek juga. Ya. Ini berarti saya untuk searchingnya di mana? Di Google atau di kolom Google? Di kolom Google. Jasa MC di Sidoarjo. Ini yang muncul di Sidoarjo. Ini yang muncul adalah jasa event MC Sidoarjo yang nomor 1. Kemudian MC cari jasa terbaru di Sidoarjo, jasa MC di Sidoarjo, Malang, Juanda dan bla 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 bla, ini banyak ini. Rata-rata Mas Panji pakai handphone atau laptop? Pakai desktop. Oke, berarti lebih lebar ya. Kalau handphone kan lebih kecil ya. Oh, pakai HP. Coba saya cek. Oh, enggak masalah. Bahkan di depan ada. Oke, ini saya ngecek ya. Ini tergantung location Mas ya. Lokasi saya pasti di Jakarta. Di sana pasti Mas Panji kalau scroll ke bawah lokasi Sidoarjo deh. Betul. Di sini ada jadi pesaingnya ada 9 juta loh Mas. 9.320.000 untuk kata-kata jasa MC di Sidoarjo. Pesaingnya ya, bayangkan 9 juta. Untuk Sidoarjo tok. Di sini ada jasa MC Surabaya, Sidoarjo Pasuruan, terus ada Nuradi MC Manten, Badut Sidoarjo, terus ada sejasa.com, pasti ada sejasa ya. Ada Mas, jasa. Muncul kita mau cek aja Mas ya. Memastikan bahwa ini berhasil gitu. Ada olx.co.id, terus ada mcmalangjuanda.com kalau di saya ya. Terus ada Facebook juga. Ada Surabaya Tribun News, pasti ini namanya authority site. Setiap yang udah punya authority ya, seperti Wikipedia pasti muncul dalam satu Google. Karena keroyokan ini. Sehari kan bisa berapa berita gitu kan. Kalah lah. Terus ada jasa MC Surabaya sidoarjo.business.site. Nah terakhir ada ini nih. Nama saya ada nggak Mas? muhammadidhamazhari.com. Ini ada di kalau dalam searching saya lihat di Google ini masuk di nomor urutan ke-6. Jadi jasa urutan, MC di Sidoarjo, urutan nggak masalah ya. muhammadazhari.com, kemudian di bawahnya juga sama. Urutan 6 dan 7 jasa MC Sidoarjo arsip. Oke, siap. Berarti menang ya. Berhasil ya. Artinya terbukti. Terbukti. Ini udah berhari-hari Mas. Bahkan waktu saya buat artikel ini 2 minggu lalu, di hari kedua udah halaman 1 Google, bayangkan. Keren ya. Oh, luar biasa ini. Ini agak sulit Mas ya. Dibandingkan kan yang penting duitnya banyak. Ya. Ini kan kita nggak duit banyak. Kita hanya blogging, bisa pakai gratisan, bisa pakai blogspot gratis. Tapi sebaiknya kalau yang untuk menunjukkan profesionalitas kita gunakan blog berbayar, banyak yang murah lah Mas. Tahun tuh ada yang 200.000, murah kan? Iya. Dibanding
Mas Panji sewa ruko yang mungkin 40 juta per tahun ya, dibanding cuma blogging 1 juta per tahun Mas. Berapa persen Mas perbedaannya? Iya. Besar sekali kan? Padahal impact-nya lebih gede kalau lewat-lewat wah, gede. ini. Apalagi sekarang Mas, insiden sekarang. Betul. Ada yang mampir ke toko? Nggak ada. Ada yang ke Starbucks sekarang? Nggak ada yang berani. Ada yang ke mall? Nggak ada yang berani. Kecuali nggak yang menggunakan rasio akal pikir sehat gitu ya. Kita kan gunakan rasio ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu supaya menggunakan akal ya, rasionya gitu kan. Tentunya dengan berdoa juga. Kan manusia kan makhluk paling mulia, gunakan akal sehat gitu. Kira-kira ini berbahaya apa enggak? Oke, ini berhasil lah. Sebenarnya gini Mas. Nanti ini kan jasa Mas ya. Ini jasa ya. Nanti setelah ini selesai, saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan produk Mas. Ini penting Mas. Produk. Penting banget karena sekarang orang banyak nyari makanan Mas, terutama ya. Makanan yang ini laku keras makanan. Terus produk apa aja yang laku sekarang? Pasti baju hancur, orang nggak beli baju. Sekarang yang laku Mas, produk-produk herbal. Iya. Produk-produk kesehatan, benar ya? Masker. Ya, semua mau dibeli gitu. Nah di sini kita ada UMKM, ada jahe nih, jahe laku Mas ini. Iya. Jahe laku, herbal, terus cara memasak laku, jasa ya, laku banget. Itu menurut survei ya. Terus apalagi digital marketing laku banget. Media di sana kan. Terus makanan gitu ya. Jadi Mbak Atika ini punya roti burota. Nanti saya contoh roti burota. Kalau bisa nanti Mas Panji juga ya. Mas Panji mungkin ada. Boleh. Nanti saya bantu lah. Iya, ini nanti mungkin perlu ke depan mikir untuk diversifikasi usaha ini Pak Idam ya. Ya, siap. Mungkin produk aja Mas, jangan jasa gitu. Karena jasa sekarang kan terpuruk juga kan. Betul. Kecuali jasa digital marketing ya. Yang laku tuh jasa digital marketing, jasa memasak di rumah online, jasa training juga laku juga online. Baik. Itu di mana-mana gitu. Orang di rumah terus seharian kan. Iya, baik. Nggak bisa kemana-mana gitu. Betul. Pak Idam, kita break dulu. Nanti kita akan sambung kembali. Ya, dan kita manfaatkan. Oh ya, agak ini ya, agak biarpet ya. Iya. Nanti juga mungkin kita akan coba manfaatkan untuk menghubungi lewat line seperti biasa. Kalau memang tidak bisa ya siap. Kita ke WA. Boleh. Gitu ya. Keren. Ya. Plan B-nya, plan C-nya keren ya. Baik. Sahabat, kita masih bersama dengan Muhammad Idam Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital, marketing dan digital startup. Kita masih berbincang tentang tutorial konten marketing WordPress dengan localization bagian yang ke-6 ya. Anda tentunya juga bisa memantau siaran ini melalui YouTube di channel Suara Sidoarjo Live atau juga di Facebook. Baik sahabat, kita masuk di segmen terakhir untuk Digital Business Series tutorial konten marketing WordPress dengan localization bagian ke-6 bersama Pak Muhammad Idam Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Ini juga saya sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah menyimak lewat channel YouTube. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih untuk Ibu Ummu Hiftria. Lalu juga ada Bu Putri Aisyah, ada Pak Nurali juga. Selamat pagi. Kemudian tidak lupa juga ada Mbak Aprilina Firdedi. Lalu ada Racik Sewu juga. Terima kasih yang sudah memanfaatkan bergabung lewat channel YouTube di Suara Sidoarjo Live. Saya bergabung kembali dengan Pak Idam ini. Pak Idam. Ya, Mas Panji. Baik, Pak Idam, ini bisa dilanjutkan. Ya. Menarik sekali kalau dari tadi apa yang Anda sampaikan. Ketika saya coba cari, ternyata memang sesuatu yang bisa dikatakan apa ya? Boleh dikatakan budget kita itu kan minim untuk mengiklankan lewat lewat media-media digital begitu ya. Tapi ini masuk yang berbayar ya. Betul. Ini masuk ya. Ternyata masuk trending di nomor 6 dan nomor 7. Luar biasa ini. Dan sebelumnya tadi Pak Idam mengatakan sempat di nomor 1 padahal. Ini kan berarti
ketika orang butuh sesuatu dan orangnya kan pingin simple dan cepet ya. Ketika masuk di urutan-urutan atas itu kan kata-kata Mas Panji tadi itu. Betul. Simple dan cepat dan kebelet loh. Yang nyari kebelet. Betul. Penting itu Mas, kebelet. Iya. Kalau masuk di urutan-urutan atas itu kan membuat istilahnya kita itu kan istilahnya banyak dicari dan juga akhirnya peluang kita juga semakin besar begitu Pak Idam ya. Betul. Istilahnya conversion ya, istilah conversion semakin gede dong. Pria closing belakangan, closing tergantung dari ya penerima telepon dong. Kalau nggak diangkat ya nggak closing gitu. Iya, betul. Kalau jawabnya jutek ya closing, percuma nggak ada gunanya di halaman 1 Google. Mas, gini Mas, halaman 1 Google itu nggak peduli baris pertama atau baris terakhir. Pernah nggak Mas Panji atau sahabat Suara Sidoarjo ketika ngetik sesuatu nyari misalnya martabak manis terdekat, nyari-nyari lagi ke baris paling bawah, pernah nggak? Saya pikir nggak harus di baris pertama, yang penting halaman 1 ya. Iya. Pasti orang ngelihat dong ya, ngelihat kira-kira web ini siapa ya, gitu ya, Mas ya, di halaman 1 ya. Ini siapa ya? Oh saya nggak percaya. Oh ini nggak trusted. Oh ini bintangnya sedikit. Paham Mas ya? Iya, iya. Oh ini akhirnya kembali ke yang namanya snippet Mas, cuma 3 baris. Snippet ini bagaimana kita buat copywriting, nanti kita bahas di WordPress yang akan saya bahas ya. Copywriting yang enticing dengan menggunakan compelling words, kata-kata menarik Mas. Kalau bisa orang langsung ngeklik gitu. Jadi click to rate-nya tinggi gitu ya. Arti gini, kita di baris 3 baris itu cantumin diskon 50%, orang tertarik kan, dibanding yang di baris pertama nggak ada diskon Mas. Benar nggak Mas? Iya, iya, betul. Gitu ya? Betul. Saya nyari gitu. Oh diskon langsung deh, walaupun di baris terakhir Mas. Itu pertama, compelling words, enticing, menarik ya. Yang kedua, orang cenderung cari yang domain yang nama pribadi Mas, seperti nama saya ini. Tapi begini, misalnya gini, saya ada yang pernah saya kelola ya, Pasir Putih itu nguasain Jakarta, bahkan Indonesia loh nguasain. Itu saya pegang tuh. Ini nama domainnya nama jual pasir, tapi nama orangnya dulu Mas. Misalnya gini, idampasir.com. Jangan jual pasir.com, orang males juga kan. Jual pasir ini jualan banget sih, padahal emang jualan kan. Iya, betul. Atau Mas Panji misalnya jual apa? Misalnya Mas Panji punya kerupuk lah ya, panjikerupuk.com. Kira-kira orang yang ngeklik panjikerupuk.com atau jual kerupuk.com, kira-kira apa ya Mas? Kalau saya sih panjikerupuk.com. Coba tanya inilah, tanya Mas Billy mungkin. Tanya Mas Diding deh. Iya, iya. Kalau Mas Panji pasti jawabnya cari yang gitu kan. Karena Mas Panji punya kan. Cari nama saya sendiri begitu ya. Kayak Mas Billy atau Mas Diding deh. Atau Pak Haris gitu. Kira-kira mana yang diklik gitu. Iya, saya iya. pilih yang panjikerupuk.com Mas. Nah itu yang saya bilang tadi, ada personalization, lebih personalized Mas. Artinya ketika saya klik ini pasti bakal dijawab sama ownernya. Saya yakin, walaupun nanti staffnya juga yang jawab kan. Benar ya? Iya. Karena orang males misalnya jasa apa ya, bukan jasa, jual kerupuk.com. Alah, paling jawab siapa? Jawabnya juga paling saya nanya sekarang, besok jawabnya gitu kan. Paling males kan? Kita nyari nama ya. Untuk yang ini skala mikro ya, atau menengah ya. Untuk yang besar lain lagi, itu branding yang penting. Seperti Honda, Honda motor, itu yang penting brandnya. Karena kita dalam skala kecil, coba gunakan nama sendiri dulu, 2 kata sendiri. Kedua kata jualannya apa, atau jasanya apa, atau produknya apa. Itu kita masuk ke ini deh. Jadi gini Mas, ini kan pakai WordPress ya. WordPress itu sama persis dengan Blogspot. Mas Panji pasti punya Blogspot ya. Iya. Pasti semua orang punya lah, Blogspot kan gratisan itu kan. Betul. Persis sama dengan Blogspot, cuma Blogspot kan gratisan, tapi nggak profesional lah. Itu pakai subdomain panji.blogspot.com ya, ini gratisan, malas orang malas ngeklik loh. Yeah. Ada orang muncul di halaman 1 Google Mas, blogspot.com, saya nggak mau ngeklik. Artinya nggak serius, kecuali saya kebelet banget gitu, dan nggak ada selain dia. Yeah. Pasti nyari dia kan. Kalau ada selain dia, saya ngeklik yang lain. Saya lebih suka cari yang panjikerupuk.com. Oh ini lebih profesional, artinya produknya ditangani dengan baik, karena udah ngeluarin duit loh buat beli domain dan hosting.
Walaupun murah meriah kan, cuma 500.000 per tahun dibanding sewa ruko atau sewa toko yang mungkin puluhan juta, bahkan 40 juta ruko ya. Mungkin lebih sekarang ya. Di Sidoarjo mungkin hampir 50 juta per tahun kali ruko ya, yang 4 lantai gitu ya. Saya pikir segitulah. Di Jakarta nggak bisa itu segitu. Lebih dari itu. Dan belum tentu closing kan. Lu buka ruko, belum bayar gaji karyawan, listrik, PAM segala macam, uang preman, bla bla bla. Closing juga belum tentu kan. Kalau ini resiko ini kecil mas, kecil banget ya. Kalau ambruk pun kita nggak ada risiko untuk bayar gaji karyawan kan, ada kan. Atau bayar listrik, ya listrik itu laptop lah. Laptop kan powernya rendah banget. Kalau internet sekarang murah-murah. Semakin IT kan semakin canggih, konsumsi power semakin sedikit mas. Dibanding menggunakan desktop PC yang tahun 90-an, power gede banget itu. Kok sekarang semakin kecil kan powernya. Kalau nggak, orang nggak bakal beli mas. Kalau powernya gede, ya listrik cuma 450 VA, nanti nge-trip mulu lagi kan. Nah, sebenarnya gini, saya udah utarain minggu kemarin, gini mas Panji bisa mulai, atau sahabat Sidoarjo yang baru menyimak, ini gimana ya, Mas Idam? Kok sulit banget? Enggak, nah sulit-sulit amat. Sekarang gini aja, install WordPress di HP masing-masing, itu ada di store ya, App Store atau Google Play Store. Ada nama WordPress, install di sana. Sekarang kita punya produk sendiri, misalnya sekarang orang semua produksi masker kain. Saya sampai buat juga nih masker kain nih. Foto masker kainnya, atau kita gunakan masker kain gitu. Terus foto, cepret muka kita gitu ya, langsung upload ke WordPress, selesai gitu ya. Terus kata-kata sebaris aja, upload, udah jadi mas. Gampang nggak mas? Iya, gampang. Simple. Tambah kata-kata ya, tapi itu minimal ya. Itu minimal ya. Nggak dianjurin gitu. Yang dianjurkan itu 1000 kata mas. Ada storytelling di sana. 1000 kata saya pikir mudah bagi yang punya produk. Misalnya Mbak Tika seorang MC, pasti gampang dong, ngecap aja ini. Saya dulu pernah MC, bla bla, 1000 kata nyampe lah. Saya ngecap mengenai digital marketing, bahkan sampai 3.000 bisa aja saya. Atau perihal Instagram marketing, Facebook marketing. Karena saya ngelakuin tiap hari gitu ya. Mas Panji sebagai announcer pasti tahu announcer adalah bla 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 gitu-gitu, namanya announcer. Saya bekerja, cerita aja mas. Saya bekerja gini nih, saya cerita nih, misalnya gini, saya cerita pernah suatu waktu saya announcer apa, gini lucu loh, lucu-lucuan aja, orang kan, oh iya lucu, suka gitu kan. Akhirnya sampai habis ceritanya, akhirnya tertarik dengan kata-kata Mas Panji, akhirnya terjadi closing mas, gara-gara storytelling, bercerita. Orang lebih suka bercerita gitu ya. Maka jangan aneh, di media sosial tuh orang paling suka cari cerita sedih gitu ya, cerita seleb-seleb yang nggak jelas, yang cuman pakai sepatu aja kita ngelihat beritanya gitu ya, beli di mana kita lihat beritanya gitu kan. Karena cerita itu mas ya, storytelling ya, mereka udah terkenal gitu. Misal cerita apa mas, sekarang gini, apalagi sesuai dengan tren mas, ini cerita gini, seorang ojol yang kemarin ada di TV yang tuh, ojol yang kontrakannya diusir karena sehari nggak bisa ngasilin 100.000, akhirnya diusir kontrakan, akhirnya ngemper pinggir jalan, punya anak 2 nggak salah, ngemper, tiduran, kesian loh, itu apa namanya. Jadi orang akhirnya terhanyut kan, jadi bawa emosi. Jadi di marketing 4.0 kita harus ada namanya ini mas, anxiety and desire. Anxiety itu kecemasan, desire impian. Impian, jadi anxiety itu kecemasan ya. Makanya jangan aneh, film Joker itu laku keras di pemutaran perdananya, karena ada anxiety mas, Joker gitu ya. Terus sama film Dilan 1990 ada desire, impian. Itu impiannya anak-anak milenial yang nggak pernah ngerasain zaman Gen X. Iya betul. Dan di sisi lain juga banyak memainkan perasaan itu, kadang-kadang juga membuat perhatian orang lebih tinggi begitu Pak Idam ya. Betul. Pak emosi Idam bermain di sana. Udah jam 8 ya. Nggak berasa ya. Ini saya cerita aja. Saya cerita sejam ini bisa 2.000 kata loh. Iya betul. Selesai kan urusan kan. Baik. Pak Idam, seperti yang disampaikan oleh Pak Idam, nanti yang terusnya apa tadi ya. Dan nanti pertanyaannya bisa dijawab di mana? Nanti lihat ya di Instagram saya ya. Oke.
Boleh saya sebut nggak? Jadi ada 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis atau bisnis continuity pada masa insiden disruptif ini ya, pada masa pandemi COVID-19, COVID-19. Ada 4, 1 storytelling, 2 localization, ini penting banget, 3 innovation, 4 personalization. Sebut aja 1 dari 4 tadi, silakan jawab nanti di komen IG saya. Tapi jangan lupa follow dulu IG-nya Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG saya sendiri @idhamazari dan IG-nya Atika Amzar @atika.amzar.com. Jawaban ditunggu sampai jam 9 nanti, Mas Panji. Baik, 9 pagi nanti ya, baik. Oh ya, ada hadiahnya ya, ada hadiahnya pastinya. Nah, itu juga yang menarik, ini ada hadiahnya ya. Baik Pak Idam, terima kasih, selalu jaga kesehatan itu Pak Idam. Mas Panji, ya jaga kesehatan juga Mas Panji. Salam juga untuk keluarga, dan insya Allah kita akan bersua kembali di kesempatan yang akan datang ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Idam. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.